tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ramadan spesial ala milenial. Santrian aja. Santrian aja. Jadi podcast malam hari ini sangat luar biasa dan sangat istimewa karena bintang tamunya bukan sembarangan bintang tamu ini. Bukan seperti biasa. Kok wis diketok ning piye apa? Wis kasih ta surprise iki. Wis diketok arep tak kei. Tak junjung sik ngono kae. Bane penonton wis roh bangga. Cok dur-dur, Mas. Kalau biasanya bintang tamunya itu teman-teman kita sendiri, Pak. Teman-teman pengurus, kanca-kanca pondok, kanca-kanca ngobrol lah biasanya. Tapi saat ini kita sangat terhormat sekali dan sangat luar biasa. Pastinya nanti juga akan mendapatkan ilmu dan pengalamannya luar biasa. Karena di depan saya ini juga orang yang sangat luar biasa. Luar biasa gemuknya. Luar biasa gemuk. Samping saya juga luar biasa gemuk. Iki rada pressure iki Mas Sami. Gimana? ID ngomong di depan orang yang public speaking-nya wis wah. Maka Anda, kita juga belajar. Hos padang bulan dan lain-lain. Masya Allah. Aduh. Makanya tadi saya baru awal tuh bingung tadi. Saya mau ngomong apa di depan orang ini, saya mau ngomong apa bingung. Pokoknya tadi saya baca darus, baca Fatihah, baca sholawat, pokoknya biar tenang hati saya. Bahkan saya datang sini tadi loh, mau darus, mau matlaah kitab, saya bila-bilain nggak jadi demi memenuhi panggilan dari tim kreatif untuk berpodcast dengan Pak Angga ini. Luar biasa. Pripun kabare Pak Angga? Alhamdulillah sehat. Di Ramadan kita kali ini saya tetap gemuk. Iya. Biasanya nek poso malah saya lemu. Iya, saya lemu. Kang Ari sehat? Alhamdulillah. Kang Sobi sehat? Alhamdulillah. Saya manggilnya Kang apa Gus Sobi nih ya. Oke, Gus aja lah biar. Iya. Pak aja nggak apa. Oke, ya. Luar biasa loh, terima kasih sekali. Saya jadi tersanjung kali ini diundang dalam podcast Santri An-Najah dalam momentum Ramadan spesial ala milenial. Tentunya dalam acara podcast yang akhir-akhir ini viral di media sosial. Luar biasa. Ngeri-ngeri. Saya boleh menyapa dulu ya? Boleh, monggo. Diucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para subscribernya channel Inspirasi Tov. Mohon izin saya di sini memenuhi undangan dari Gus Sobi dan juga Kang Ari. Saya ucapkan terima kasih. Semoga obrolan kita juga bisa bermanfaat untuk kita semua tentunya ya. Keren ya. Amin. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Yo, terus di subscribe ya untuk channel YouTube-nya Inspirasi Tov agar channel YouTube-nya bisa terus berkembang dan menjadi motivasi bagi rekan-rekan. Khususnya tim kreatif kita yang keren sekali. Aslinya dia ini belajar mamalan. Belajar presenter. Belajar presenter ya enggak Mas. Sebenarnya setiap manusia itu punya kelebihan, Pak. Seperti kita. Contoh di kita ya. Kita aja bertiga ini soal kelebihan. Saya kelebihan berat badan. Satu server. Seperti itu. Wah, keren sekali. Luar biasa Pak Ari ya. Manggilnya biar lebih akrab Pak aja, Pak. Kita biasa panggilan akrabnya Pak gitu aja. Pak, boleh. Supaya nyantai lah ngobrol, enggak usah Siap. Saya itu biasanya dipanggilnya Dimba. Itu panggilan sayang dari mantan-mantan pacar saya dulu, Pak. Pak Dimba? Iya, Dimba. Apa itu artinya Dimas memang baik. Itu kata mantan-mantan pacar ya. Tapi nggak tahu nanti kalau kata subscribernya Inspirasi Tov. Ya siapa tahu saya memang manggil game. Ini podcast yang sangat lucu sekali. Ya, keren. Oke, selanjutnya kita mau ngobrol apa ini? Akang-akangku yang ganteng-ganteng ini. Gini Pak, jadi spesifik tema malam ini kita pengen ngobrol terkait Ramadan. Nah, Ramadan kan kemarin udah
disinggung terkait bagaimana secara fikihnya, bagaimana secara tasawuf. Nah, kita mau ini Pak, mau perspektif baru. Ramadan dari sudut pandang psikologi. Waduh, berat Nah, sekali kan ini. terkenalnya kan Pak Dimai kan konseling, orang konseling. Psikolog gitu. Psikolog. Kalau kita ini psikopat. Psikopat. Karena gini Pak, saya itu orang yang berpendapat bahwa pondok pesantren itu harusnya ada psikolognya. Makanya ini ketepaan banget kedatangan Pak Dimba. Saya masih berkhidmat pada Darul Ulum, Pak. Aduh, bahasanya kok berat sekali ini. Ngomong-ngomong terkait psikologi, mungkin ben kaca-kaca biar tahu dulu psikologi itu apa, Pak? Psikologi. Psikologi. Ya, psikologi itu asal muasalnya dari dua kata. Psiko dan logos, yang artinya ilmu tentang kejiwaan. Jadi psikologi kalau kita perdalam lagi, ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan. Nah, bicara tentang kejiwaan itu tentunya tidak jauh dari perilaku. Dalam ilmu psikologi, perilaku itu ada yang tampak dan potensi perilaku yang akan tampak. Perilaku yang tampak itu seperti apa ya? Seperti kita ini, perilaku yang tampak. Lagi ngobrol. Ya. Potensi perilaku yang akan tampak itu adalah bagaimana jiwa kita itu mengolah sumber informasi sehingga menjadi sebuah tindakan atau perilaku. Jadi memprediksikan perilaku itu. Hakikatnya ilmu psikologi itu salah satunya adalah memprediksikan potensi perilaku yang akan tampak seperti itu. Bahkan gak terima bahas perilaku, tapi perilaku yang akan terjadi. Betul sekali. Wah, ini kalau benar-benar paham ya enak ya. Ngerti bocah ki arep ngopo iki. Bocah ki arep ngopo kita bisa tahu gitu. Nah, itu yang mungkin menjadi perbedaan psikologi dan dukun, Pak ya. Lah kan perilaku yang potensi terjadi ya. Nah, kalau ya itulah ya, sering sekali pengertian yang salah dari masyarakat kita bahwa seorang praktisi psikologi ataupun psikolog itu sudah menyerupai seorang dukun. Nah, padahal itu tidak, Pak. Tidak. Pendekatan yang digunakan perspektif psikologi itu berdasarkan dari kajian-kajian ilmiah, teori-teori yang sudah dipelajari oleh ilmuwan-ilmuwan, khususnya ilmuwan psikologi. Jadi kalau kita jabarkan lebih dalam lagi, psikologi itu adalah anak dari ilmu filsafat. Nah, itu induk dari segala induk ilmu itu adalah filsafat. Nah, salah satu yang dipelajari juga filsafat manusia itu. Ya, itu yang membedakan. Kalau praktisi dukun itu kan kok nggak enak ya. Iya. Jadi intinya itu psikologi itu mempelajari perilaku manusia. Perilaku, kejiwaan manusia. Lebih pada kejiwaan. Kalau pembagian itu ada nggak? Mungkin terkait psikologi sendiri, pembagiannya mungkin untuk yang spesifik mendalami apa, spesifik Ada. Ya, untuk informasi juga untuk masyarakat kita, khususnya generasi-generasi calon psikolog ya, yang mungkin sekarang sedang duduk di bangku SMA, di bangku MA, di cabang ilmu psikologi itu untuk S1-nya masih umum. Nah, nanti ada penjurusan saat mengambil S2 itu dijuruskan lagi ke berbagai jurusan. Di antaranya ada untuk pendidikan, ada untuk kepribadian, ada untuk kejiwaan. Nah, ini yang kejiwaan ini yang asik ini ya, karena mengurusi orang-orang yang setengah bocor halus ya. Itu ya kejiwaan. Ada juga yang namanya perilaku industri dan organisasi. Kalau lebih kita kenal itu di perusahaan, di HRD perusahaan. Jadi untuk pengembangan sumber daya itu basicnya adalah rekan-rekan psikologi yang jurusannya adalah perilaku industri dan organisasi. Seperti itu. Jadi banyak ya Pak Banyak. Bagian-bagian atau macam-macam jurusannya banyak. Betul sekali. Iya. Kalau gini Pak, kalau misalkan orang belajar psikologi, tapi untuk dirinya sendiri,
itu apa bisa? Apakah bisa untuk misalkan saya punya masalah nih terkait apalah pikiran atau dan lain sebagainya, tapi saya belajar psikologi untuk mengobati diri saya sendiri. Sangat misalkan. boleh toh. Sangat Gimana? boleh. Sangat boleh Itu sekali. Bahkan banyak yang terjadi atau sebagian kecil hanya bisa melakukan itu, atau semua orang bisa melakukan itu. Nah, Kalau semua orang sebenarnya bisa untuk ya self mengobati diri sendiri itu kan Iya. hakikat utamanya di situ, Pak. Setiap manusia itu sebenarnya bisa menjadi psikolog untuk dirinya sendiri. Iya, iya, Setiap insan manusia itu bisa menjadi psikolog untuk dirinya sendiri. Maka kalau kita perdalam lagi iya. bahwa kejiwaan, jiwa, perilaku itu dipengaruhi oleh banyak hal pendekatan yang bisa kita dekati di situ. Salah satunya dari lingkungan. Perilaku kita muncul dari lingkungan. Seperti itu. Perilaku kita ada juga teori psikologi yang menjelaskan tentang pendekatannya perilaku adalah dorongan-dorongan dari hasrat seksualitas. Ada juga seperti itu. Tinggal bagaimana kita menerapkan itu yang cocok yang mana gitu ya. Yang cocok yang mana untuk case-case-nya kita. Tapi sebenarnya hakikat manusia itu bisa untuk mengobati dirinya, sangat bisa sekali. Iya. Sangat bisa. Termasuk saya masuk psikologi itu karena kegundahan hati mungkin. Gegana dulu. Pernah Iya, berapa kali patah hati, Pak? sering sekali patah hati. Wah, untuk menemukan jati diri sampai sekarang nggak ketemu Mas. Kalau boleh ceritakan sedikit lah dulu kenapa kok saya memilih mendalami psikologi gitu. Awal mulanya gimana itu Pak dulu? Kok bisa nih saya yakin nih gitu. Psikologi itu jurusan yang unik menurut saya. Dan di dalamnya itu dulu sebelum saya tahu Ya. itu sesuatu yang mengasihkan. Kita bisa membedah apa yang ada di dalam jiwa, bisa dijelaskan secara empiris, bisa dijelaskan secara keilmuan. Dan itu merupakan sesuatu ilmu yang bisa kita gunakan di semua kehidupan. Jadi sebenarnya ilmu psikologi itu tidak hanya mengurusi orang-orang yang sakit dalam tanda kutip jiwa, tapi sebenarnya pendekatan ilmu psikologi itu bisa digunakan di semua kondisi kehidupan, di masyarakat, di kepemimpinan, di perusahaan, di sekolah, di tempat-tempat yang baru untuk kita. Nah itu saya tertantang untuk masuk di situ dan belajar tentang psikologi. Seperti itu kakak. Berarti karena kekaguman ya berarti Pak ya. Karena kekaguman. Ada sebuah, wah ini ilmu yang sangat luar biasa ketika dipelajari ini bukan hanya apa istilahnya ketika dipelajari bukan hanya gambaran-gambaran atau gerambiangan-gerambiangan. Ternyata itu ketika dipelajari betul ya memang ada, bukan hanya misalkan orang mengidentifikasi orang wah ini kelihatannya sakit jiwa, ini kelihatannya bermasalah apanya. Itu bukan ngawur karena memang benar-benar ada disiplin ilmu yang mempelajari itu. Ya, betul. Kalau kita kaitkan dengan puasa Ya. Ramadan, Pak. Ya. Dari psikologi itu memandang puasa itu gimana? Gini, ini agak dalam ini ya. Dalam Rada wengi Pak iki misalnya. ben Pak, ben sesuai karo temane kan. Mohon Ramadan izin nanti spesial. kalau dalam menyampaikannya ada yang kurang tepat ya dikoreksi lah. Hapus aja. merendah untuk meroket ini. Rendah di atas Jadi ketinggian. sebenarnya dalam ilmu kejiwaan itu kita harus paham instrumen-instrumen pembentuk jiwa atau instrumen-instrumen yang ada di jiwa itu sendiri. Apa instrumennya? Bahasa umumnya seperti itu. Seperti halnya kalau kita punya sepeda motor motor kita rusak, tentunya kita bawa ke bengkel sepeda motor. Oke. Kalau mobil kita rusak, kita bawa ke bengkel mobil. Mobil.
panduan yang dipakai bengkel itu adalah manual book dari kendaraan itu sendiri tentunya ya. Tidak lucu jadinya kalau kendaraan kita sepeda motor rusak kita bawa ke bengkel mobil. Ya lah. Wale, itu ora ketemu Pak. Gitu. Karena manual booknya beda. Nah, kejiwaan juga seperti itu Pak. Berbicara tentang kejiwaan itu harus tahu unsur-unsur atau instrumen-instrumen yang ada dalam jiwa. Kalau menurut psikologi barat itu salah satu tokoh terkenal dari ilmuwan psikologi ada Bapak Sigmund Freud itu mengatakan kepribadian kita itu dibentuk dari 3, id, ego, super ego. Aduh bahasanya kok ini kitab ra enak gitu. Di mana id itu adalah makan. Apa itu? Apa? Saya kira makan. It itu adalah dorongan-dorongan semangat kita untuk melakukan sesuatu. Iya. Ego itu dimana kita pikiran kita berpikir tentang sesuatu itu. Oh ya, mengolah dari Ego, apa yang ya. Super ego itu adalah keputusan yang akan kita ambil. Oh, oke. Kalau dalam perspektif psikologi Islam itu ada 3 unsur. Apa itu? Ada nafsu, ada pikiran, ada yang terakhir kolbu, hati. Ya. Iya. Berarti nyerempet tasawuf ya. Iya. Di mana nafsu itu adalah dorongan-dorongan kita untuk melakukan sesuatu yang kita ingini tanpa batas. Urung enek batasnya gini nafsu. Gitu. Masih. Pokoknya duwe angen-angen ngono ya. Batasnya rong enek. Iya, oke. Iki alure ngono ya. Iya, oke. Aku malah paham itu daripada ego sebenarnya mumet aku. Itu kan barate. Basa tongkrongan ya. Nafsu ya. Kemudian ada yang namanya akal, pikiran, di mana pikiran kita, otak kita mengolah apa yang kita kehendaki awal apa tadi. yang kita kehendaki berdasarkan keilmuan yang kita miliki. Oke. Jadi Oke, setiap orang tidak harus sama, sesuai dengan tingkat keilmuannya yang dia miliki. Kemudian hati itu yang akan menentukan. Oh, pengambil keputusan berarti. Betul, dia yang akan menimbang keputusan ini baik atau buruk. Oke. Nah, coba kita ilustrasikan lebih dalam ya. Oke. Contoh. Contoh. Apabila salah satunya ini tidak seimbang. Dari ketiga unsur. Ketiga unsur ini tidak bisa dipisahkan, Pak. Satu kesatuan. Satu kesatuan. Id, ego, super ego menurut psikologi barat. Ada nafsu, ada akal, ada kolbu menurut perspektif psikologi Islam. Ya. Ketiga kesatuan ini tidak bisa dipisahkan dan harus balance, seimbang. Siapa yang menyeimbangkan ya diri kita. Nah, ini contoh. Saat nafsunya tinggi, akalnya baik, tinggi, kolbunya rendah, apa yang terjadi? Nah, coba kita ilustrasikan ya. Nafsunya tinggi, dia punya pekerjaan yang bagus, punya jabatan, punya posisi. Oke. Ya, contoh ya. Punya kekuasaan, punya income yang bagus secara finansial. Kemudian nafsunya juga tinggi, keinginannya tinggi untuk memperoleh sesuatu, apapun itu. Ya. Akalnya dia paham bahwa untuk meraih itu salah. Ya. Akalnya paham. Maka ada rem toh ya. Ada rem. Iki direm iki karo akale, direm. Saat hatinya, kolbunya itu kotor. Iya. Akal dan nafsu ini akan jadi satu, Pak. Babah wis terak wis cukup. Akhirnya terjadi apa? Korupsi. Oke. Yang terjadi memakan yang bukan haknya.
Yang terjadi dia menghalalkan segala cara, yang penting Yang penting hasil. hasil. Oke. Contoh lagi, Contoh lagi. nafsunya rendah, ya tak? Akalnya tinggi, kolbunya rendah atau tinggi, tinggi lah. Oke. Nafsunya rendah, sholat jamaah di bulan puasa ini berlipat-lipat ganda pahalanya. Tapi ya, nafsunya rendah, dorongannya nggak ada. Nggak ada. Wis males wis bapak. Pikiran dia paham, kalau aku sholat jamaah, Pahalanya besar. pahalaku oke, pahalaku besar. Lah hatinya bersih. Iya. Oh ya wis lah. Ini keputusannya saya harus ke masjid untuk sholat jamaah. Atau setidaknya dia mau jamaah meskipun tidak di masjid. Mau jamaah ataupun tidak di masjid. Kan ada sisi kelebihan di situ. Nah, karena ini satu kesatuan dan sebagai penentu itu kolbu, Iya. maka dalam perspektif kalau kita kembangkan lagi dari pertanyaannya Kang Ari tadi, hubungan psikologi dalam puasa dalam perspektif psikologi itu adalah bagaimana kita bisa mengenal atau memperbaiki mengendalikan kolbu kita. Berarti bener sing diomongne wong tuwek-tuwek biyen. Dadi wong kuno. Wong kuno. Wong kuno zamane Pak Basa Jawa rong enek iki. Jadi wong biyen ngene, misalkan ketika orang Jawa itu melakukan sebuah tindakan, itu dia mengatakan bukan hanya benar, seandainya misalkan melakukan sesuatu ya, mengambil keputusan, dia mengambil kosakata yang sangat luar biasa menurutku, yaitu kata-kata pener. Jadi bukan hanya benar. Ketika ada orang melakukan sesuatu tindakan, yang kamu lakukan itu bukan ditanyakan benar atau tidak, tapi pener apa ora. Berarti pener apa ora. Jadi lebih ke bijaksana atau tidak. Betul. Berarti di situ kan ada keputusan dalam kolbu kan, ketika itu bijaksana atau tidak. Iya. Berarti orang-orang Jawa, wong kuno dhisik iki ya Sebetulnya sedikit-sedikit secara psikologis iya, mateng. iya. Karena Oke Mas, itu. tak lanjutkan ya. Ini nyambung Iya. dari pener itu tadi. iya gimana? Kalau kita tadi sepeda motor rusak parane ning bengkel sepeda motor, mobil rusak mlebune ning bengkel mobil, Iya. ya. Maka ada manual booknya toh, manual book yang harus kita miliki. Ya, toh. Manual booknya sepeda motor siapa yang punya Mas? Bengkel. Pabrik. Pabrik motor. Manual booknya mobil pabrik. Pabrik mobilnya. Manualnya kolbu siapa Mas yang punya Mas? Tuhan. Allah. Maka itu jadi kita harus sadar bahwa kita itu menjalankan kehidupan sehari-hari itu harus sesuai dengan manual book yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, contoh pener karo gak pener ini analogiku ngene. Misalkan dari permasalahan sepeda motor tadi ya. Ada orang sepeda motor rusak. Terus nafsu nih berarti iki kudu diparakne ning bengkel. Akalnya mikir, oh iya tak parake ning bengkel. Bener iki, moro ning bengkel kuwi bener. Tapi ketika akalnya bener terus kemudian kolbunya atau super egonya gak bener. Terus dia bengkel tidak tidak diparakne ning bengkel motor, malah di bengkel mobil karena buru cepat. Buru cepat. Akalnya bener, nafsunya bener, tapi kolbu kebijaksanaannya tidak tepat. Berarti ora bener. Ora bener wong iki. Tolol. Bahasa Arab kuno. Arab gundule tolol. Itu Mas. Jadi ora bener. Ego super ego menurut psikologi barat, menurut psikologi Islamnya ada nafsu, akal dan kolbu. Itu satu kesatuan, tapi walaupun satu kesatuan yang menjadi pemeran dominan adalah kolbunya. Dia yang memutuskan saya mau melangkah ke hal yang positif atau ke yang negatif. Betul. Makanya Kanjeng Nabi kan ngendikan tuh. Di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Ketika itu baik ya apik, ketika elek ya elek. Ya kalbu itu. Kolbu. Oh, jo kalbu ya. Kalbu asu, Pak. Ini kalau ngomong ke ranah itu mungkin jenengan lebih paham. Saya hanya sekedar kulitnya saja. Itu. Maka kalau kita
perdalam lagi kitab-kitab yang dipelajari jenengan-jenengan, nafsu itu masih ada pendalaman lagi, akal itu masih ada pendalaman lagi, kolbu masih ada pendalaman lagi. Tentunya kalau kita bahas di podcast ini tidak akan selesai sampai sahur ya. Jadi kita ambil inti-intinya saja. Yang penasaran silahkan langsung DM Instagramnya Gus. Ya Gus ya, Gus ganteng kita yang satu ini. Instagramnya Di bawah ini Pak, di bawah ini. Di bawah ini. Sofullah Alihya. Gitu. Kayak ini Pan, kayak ini Iki Pan. ngomong-ngomong aku oleh Kayak ini rokok aku boleh. iki. Oleh, Pak. Oleh. Sofullah Alihya. Oleh. Osi. Karo ngerokok lah. Ini yo jam Mas aku tak yang melok ngerokok tapi Mangan jajan ya oleh Pak. numpang iki rokok. Ini lho, psikolog karo poso iki lho piye iki. Ah iya, ngene Pak. Ya nggih. Semulane piye? Belum. Terus pentingnya puasa bagi psikologi manusia itu apa? Bagi jiwanya manusia. Ya. Kita ilustrasikan seperti ini, Mas. Saat kita puasa, tubuh kita itu terasa lemah. Lemah. Saat beraktivitas gampang capek. Perut terasa lapar. Woi. Intine ikhtiar dalam puasa itu menyadarkan kita bagaimana kesederhanaan yang sangat sederhana sekali. Selanjutnya, saat mendekati berbuka puasa, kita melihat makanan itu seakan-akan kurang. Nasi sak wakul karepe digawa dhewe. Ngambil lauk wis koyok-koyok iki engko Arep perang. apa. Padahal kita itu makan 25 sampai 30 suapan itu perut kita sudah Kenyang. penuh, kenyang. Energi tubuh ya wis terpenuhi. Nah, bagaimana kita memanai hal tersebut bahwa hakikatnya manusia itu terlalu lemah, Pak. Tidak ada yang bisa disombongkan dari manusia. Kembali lagi dalam perspektif psikologi, pentingnya untuk berpuasa dalam perspektif psikologi itu apabila lebih diperdalam lagi adalah ikhtiar kita untuk mensucikan diri. Dengan cara apa? Dengan pendekatan-pendekatan kesederhanaan. Contoh mengelola nafsu, Iya. mengelola hati, mengelola emosi, mengelola keinginan-keinginan yang terkadang itu konyol. Di generasi Z saat ini loh ya, Gen Z. Gen Z saat ini tuh konyol. Sering kita jumpai kalau jam-jam gawat ngopi ya, antara jam 8 sampai jam 11 siang gitu ya. Ngopi seruput seger. Itu sudah menunjukkan perbedaan yang luar biasa sekali. Gen Z kita itu masih belum sadar akan bagaimana pentingnya berpuasa. Berpuasa. Berpuasa itu tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Karena saya takut pada keluarga saya, takut pada ibu saya, takut pada istri saya. Kalau takut ya Takut mokel di luar kan nggak tahu ya. itu. Kalau hanya sekedar takut loh ya. Betul. Kita berpuasa bukan dilandaskan karena kita cinta terhadap Allah, cinta terhadap Rasul. Nah, pentingnya dalam perspektif psikologi bahwa kita paham betul bagaimana kita mengelola nafsu, akal, kolbu untuk mencapai ketakwaan tertinggi. Kalau boleh saya potong Pak ya, kalau terkait puasa itu yang saya pelajari itu bukan hanya terkait kecintaan kita kepada agama, perintah agama, kecintaan kita kepada Tuhan, kecintaan kita kepada perintah baginda Nabi Muhammad, akan tapi juga kecintaan diri kita kepada diri kita sendiri. Betul. Misalkan gini, orang sakit mau operasi disuruh puasa karena dia mencintai dirinya, pasti dia rela untuk berpuasa, Rela untuk mau berpuasa, operasi. ya. Ketika dia misalkan mau ada istilahnya kalau di pondok tirakat, kamu ketika mau seperti ini kamu tirakat puasa, berarti kecintaan dirinya untuk bisa menjadi lebih baik dia melakukan puasa. Jadi puasa itu bukan hanya sebuah kecintaan kepada sebuah perintah agama, tapi juga kecintaan
kepada dirinya sendiri. Karena penting mencintai diri sendiri itu sangat penting. Sangat penting. Sangat penting karena ada pepatah love yourself instead of loving the idea of other people loving you. Dan Nurayana saya ya iso bahasa Inggris bareng. Mencintai dirimu sendiri itu lebih penting daripada mencintai ide seseorang agar mencintai dirimu. Iya, Gitu. iya, betul. Jadi mencintai diri sangat penting, sangat luar biasa. Nek carane Kowe ngerti po ora? Wis Paham pokoke ora. kowe yo ngono lho. nek cara Keren sekali. cah tongkrongan lah nek ora mbok cintai sapa neh lek Nah. cintai kowe ngono. Sopo? Sadar diri to Mas. Iya. Karena Nah. bentuk kecintaan. Maka itu kalau kita perdalam lagi, sebenarnya siapa sih yang paham terhadap jiwa kita itu? Apakah para ilmuwan psikologi itu? Enggak. Apakah dukun-dukun? Atau diri kita sendiri atau sang pencipta? Ya tentunya diri kita dan Tuhan. Betul. Maka pendekatan psikologi itu apabila kita gunakan ya hanya sebagai sebatas pendekatan. Tidak sebagai sebuah patokan pakem karena dia bukan manual book yang sesungguhnya. Manual book itu tetap dari yang menciptakan kita. Sang pencipta. Itu termasuk diri kita sendiri itu tadi Pak, harus dicintai Pak. Iya. Karena jenengan sering sakit hati. Ketok ya, Pak. Iya, Sama iya. rai-rai ini. Insya Allah tahun ini nikah. Amin. Amin. Aduh malah berat ini. Ya malah ngejak bojo. Malah ngejak bojo malah. Iya toh. Keren. Ya Karena ada suasana baru pasti malah. Saya juga ingin memperdalam memperdalam Apa? pengetahuan saya Aduh iki. Terkait apa ini dulu? Terkait apa dulu? terkait perilaku Gen Z kita, terutama santri-santri ini dari santri Anajah ya, dalam kaitannya menjalankan puasa. Sepengamatan jenengan itu bagaimana Gen Z kita itu menjalankan puasa di Ramadan kali ini? Pripun Kang Sapirin? Kalau puasa khususnya kepada anak-anak santri ya, itu kalau masih menurut saya ini bukan menurut siapa-siapa. Kalau menurut saya ini anak-anak itu masih harus yang ada namanya punishment, harus ada sebuah pressure, tekanan untuk supaya apa? Agar anak itu benar-benar melakukan puasa, benar-benar melakukan tidak makan dan tidak minum di siang bolong. Iya. Nah, itu harus ada pressure penekanan karena dasar-dasar anak yang mondok itu masih sangat minim sekali. Karena mungkin orang tuanya dulu didikannya mungkin karena di rumah istilahnya bukan lingkungan pondok, bukan lingkungan madrasah, background agamanya mungkin minim. Jadi anak-anak khususnya di pondok pesantren, khususnya di MTS SMA itu masih ada istilahnya belum waktunya untuk menjelaskan tentang puasa ini karena perintah Tuhan, karena kecintaanmu kepada agama, karena kecintaanmu kepada dirimu sendiri, belum waktunya. Jadi masih harus ada pengawalan ketat dari imsak sampai berbuka, harus ada Pak. Karena dia belum tahu, belum merasakan yang namanya nikmatnya puasa, nikmatnya ibadah seperti apa, belum tahu Pak. Belum tahu ya. Harus ada pengawalan bahwa intinya seperti itu. Pengawasan. Pengawasan. Harus ada pengawasan. Sepakat karena usia-usia di santri Anajah itu kan ya rata-rata MTS SMA. Di Pak. MTS. Itu baru benar-benar perkenalan terkait puasa itu mungkin ya mereka taunya dari segi fikihnya sing gak batalke opo, rukun-rukune opo. Belum sejauh apa sih dampaknya puasa buat diri kita belum sampai situ. Maka beruntunglah para orang tua santri Iya, wali yang santri. saat ini sudah memondokkan putra-putri tercintanya di pondok-pondok di seluruh Indonesia, khususnya di Anajah pada khususnya juga. Karena salah satu teori kepribadian dalam ilmu psikologi itu perilaku seseorang itu ditentukan dari lingkungannya, Pak. Betul. Gitu.
saat dia berada di lingkungan yang baik, Oke. insya Allah perilakunya, kepribadiannya juga akan baik. Saat dia berada di lingkungan yang tidak baik, maka secara tidak langsung dia juga akan berperilaku atau berkepribadian yang tidak baik. Dan era milenial kali ini, saat ini, itu nek dibilang sehat ya tidak sehat. Karena sudah ada pergeseran tradisi dari era 90-an ke Gen Z. Kalau zaman dulu kita waktu kecil tuh informasi itu paling dari televisi ataupun dari Radio. koran, radio. majalah. Dan saat ini dengan keterbukaan dan kebebasan bermedia sosial dengan gadget yang sangat terjangkau, orang tua dan juga anak-anak di rumah itu mendapatkan informasi sangat-sangat mudah, Tak terbatas. tak terbatas. Yang bahkan saking tak terbatasnya, orang tuanya itu tidak bisa membatasi putra-putrinya untuk Iya. bermain gadget. Bahkan yang lebih parahnya lagi, orang tuanya itu nggak tahu yang seharian itu putra-putrinya bermain gadget itu untuk melihat apa, kontennya seperti apa. Dan secara tidak langsung itu akan dikopi. Dikopi secara langsung oleh si anak dan menjadi sebuah kepribadian. Ilustrasinya seperti ini. Nah, Era 90-an bapaknya pedagang, anaknya mesti pedagang. dagang. Rata-rata seperti Iya, itu. Bapaknya bapak petani, tani, anaknya petani. Tani. Bapaknya pegawai, anaknya pegawai. Gawe, iya, iya. Karena apa? Yang dikopi adalah orang tuanya, utuh orang tuanya dan lingkungan sekitar. Dan lingkungan. Tapi saat ini Pak, kalau kita bandingkan dengan presentasi yang kira-kira aja ya, kopi dari orang tua itu mungkin hanya 40% Pak. 20% dari lingkungan dan sisanya itu dari gadget Pak. Yang dia konsumsi setiap hari. Iya. Atau mungkin lebih dominan ke gadget Atau mungkin. bahkan lebih dominan ke gadget. Berarti gini, lingkungan itu berarti menjadi sebuah stimulus yang sangat luar biasa. Luar berarti. biasa. Karena kita tahu di rumah nggak ada pengawasan dari pengurus, misalkan anak-anak santri ya, nggak ada pengawasan dari pengurus, itu perilakunya ketika liburan seminggu kembali ke pondok itu Ya. seakan-akan kita mulai dari nol Dari lagi nol, Pak, dari mulai nol. dari Betul, nol lagi. itu. Karena stimulus atau rangsangan dari lingkungan itu sangat luar biasa. Betul. Apalagi lingkungan di luar pondok pesantren, wah itu Bisa dibayangkan. bisa dibayangkan. Nggak bisa dibayangkan. Nggak, malah nggak bisa dibayangkan malah. Aku membayangkannya seperti ini. Yang di pondok saja masih butuh pengawasan. Masih butuh pengawasan. Apalagi yang tidak dipondokkan. Nah, Iya. maka yang tidak dipondokkan itu peranan orang tua sangat vital. Iya. Jadi sempatkan waktunya untuk quality time bersama keluarga, nggih, ayah bunda, paling tidak 2 jam lah. Nah, 120 menit bersama putra putri kita selama 1 hari itu quality time. Kalau tidak, yo dengan perkembangannya era digitalisasi yang luar biasa, Iya. ya jangan disalahkan kalau banyak sekali orang tua yang curhat ke saya ataupun konseling ke saya, anakku kok ngene, anakku kok begini, anakku kok begini. Dan banyak juga dari orang tua itu yang masih belum bisa mengakui kesalahan, Ya, bahwa mengakui penyebab utamanya adalah Gadget. Gadget. Atau bahkan mungkin ada, kalau seandainya ada wali santri yang atau orang tua lah, orang tua yang menyangkal anak saya itu di rumah terus loh, nggak pernah keluar loh pas justru puasa itu yang ini. bahaya. Lah, sampean kerja dari pagi sampai sore, apakah tahu anak Anda pesan GoFood kan nggak Lah, tahu. nggak tahu. Nggak tahu. Kan nggak tahu. Jadi bukan tolak ukur anak Anda di rumah saja itu nggak Di rumah saja tapi Awake. pikirannya kan Tapi- lihat gadget ini bisa toh. Lah, luar biasa. Kalau mengendalikan kejahatan dari rumah aja bisa. bisa. Sekarang itu apa yang tidak bisa dilakukan gadget? Semuanya bisa dilakukan oleh gadget. Bahkan dengan kemudahan-kemudahan mulai dari e-commerce, mulai dari e-wallet, mulai dari semuanya sudah dimudahkan. Apa sing ora iso dilakoni Nggak kok bisa. gadget? Dari yang terbaik sampai yang terburuk. Betul. Walaupun yang menjadi korban juga orang tua lagi. Iya, Karena iya. apa? Dia misal COD bayar di rumah. Sing bayar ya wong tuane meneh. Iya, Pak. Ya, gitu, Sebagai korban Pak. gadget ya.
Itu bukan hanya ketika di rumah, di pondok saja juga begitu, Pak. Di pondok juga seperti Anak-anak itu. pesen paket COD. Paket COD. Anaknya itu nggak ada pas COD. Pasti yang bayar siapa? Pengurus, Pak. Yang repot mesti pengurus. Masalahnya pengurusnya sugih. Ya nek 1-2 sih nggak apa-apa ya. Coba sehari paketnya datang 40 kan repot ini. Nah, iya. Repot ini. Ini mumpung nyinggung-nyinggung ke situ, Pak. Oke. Terkait psikologi kepribadian. Ingkang kula amati ya. Dari apa yang saya amati kalih pengalaman kula dulu. Kenapa kok anak-anak itu berubah kepribadiannya? Itu rata-rata kok ketika kelas 2 SMP atau MTS. Saya amati anak-anak itu kalau baru masuk pondokan kelas 1 kan masih ngono kae to, cek nuklu-nuklu, cek Masih asik lah. cek polos-polos. Polos-polos. Dikongkoni sholat, dikongkoni ini cek gercep. Tapi kalau sudah naik ke kelas 2 itu sudah mulai kelihatan lah perubahan. Kalau diukur umur biasa umur berapa lah kelas 2 itu biasa? 2 MTS. Kelas 2 MTS. Biasanya Kelas umur 2 MTS, 2 SMP itu 12 berarti 13 tahun. nah, di umur itu. Iya. Apa itu? Apakah ada menurut psikologi apakah ada yang menerangkan teori ngeten niku? Kalau dari pandangan psikologi, manusia hidup itu ada tugas perkembangan, Mas. Mulai dari dalam kandungan, lahir, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dewasa awal, tengah, akhir, kemudian lansia awal, tengah, akhir, sampai pada kematian itu ada tugas perkembangannya. Kenapa di usia 12 peralihan dari anak ke remaja? Kalau bahasa psikologinya adolescence, masa adolescence di mana ya anak itu bertransisi dari tugas perkembangan anak-anak menuju tugas perkembangan remaja. Coba sambil saya menjelaskan, jenengan angen-angen ya, juga para penonton setianya channel Inspirasi Tov ya. Saat saya menjelaskan ini coba diangan-angan. Dulu waktu anak-anak semua kebutuhan kita dicukupi oleh orang tua. Ya. Masuk pada usia remaja itu sudah ada tugas perkembangan remaja yang harus terpenuhi, Mas, untuk menjadi seseorang yang utuh, pribadi yang utuh. Cirinya apa? Cirinya usia remaja itu, satu, sudah ada perubahan fisik pada dirinya. Kalau yang laki-laki sudah keluar jakun, ya, sudah tumbuh bulu di mana-mana, itu kan perubahan fisiknya ya. Yang perempuan juga seperti itu, biologisnya. Psikologisnya ada tugas perkembangan yang tidak terpenuhi, itu nanti akan menjadi tanda tanya besar dan akan terbawa sampai tugas perkembangan selanjutnya. Contoh, usia peralihan anak-anak ke remaja usia 12, 13, 14, 15 sampai 17 ya. Iya, sampai 17. Satu, rasa ingin tahunya tinggi terhadap apapun itu. Rasa ingin tahunya tinggi terhadap apapun itu. Karena apa? Di usia anak-anak kontrol itu bisa dikatakan 90% lebih ada pada orang tua. Tapi saat menginjak usia remaja, peranan orang tua untuk mengontrol kita itu sudah berkurang 30 sampai 50%. Jadi anak usia remaja itu sudah memiliki kebebasan terhadap dirinya itu 50%, Pak. Anak remaja itu. Anak remaja. Dia rasa ingin tahunya tinggi. Berawal dari rasa ingin tahu yang tinggi, akhirnya mencoba sesuatu yang baru. Berkaitan dengan adrenalin. Yang paling dekat anak-anak kita itu pasti ini ya. Smoke ya. Tit. Nah, yang dekat dengan anak-anak kita pasti rokok, nyebat, ngasep atau apalah itu. Nah, saat sudah merasakan kalau dia nyaman ya terus, Pak. Kalau dia nggak nyaman berhenti. Gak enak rasanya, pahit, berhenti. Kemudian terhadap perilaku-perilaku yang lain, yang dulu dia itu merasa kebebasannya itu tidak punya, dia
sudah merasa punya kebebasan 50% ini terhadap dirinya sendiri. Akhirnya mencoba hal-hal yang baru itu tanpa pengetahuan, tanpa edukasi, Pak. Ibarat sepeda motor bodong. Iya, Tanpa legalitas. bodong. Dan karena rasa ingin tahu yang tinggi, penasaran yang tinggi, akhirnya dia butuh sebuah pengakuan bahwa saya sudah remaja. Saat tingkatan sudah membutuhkan pengakuan, inilah yang merubah perilaku dari anak ke remaja. Mulai diomongi angel, karena menganggap si ngomongi iki salah kabeh, masa si ngomongi Pak Yai salah, dia menganggap dirinya pasti benar, walaupun sebenarnya jurang iki sing dileboni kan. Semakin kita treatment dengan perlakuan kasar, dia semakin mokong, karena belum ada edukasi yang tepat. Nah, maka di awal tadi saya sampaikan bahwa saat tugas perkembangan ini bisa kita penuhi, kita kawal dengan edukasi yang tepat, anak ini akan mapan dengan sendirinya. Gerbang awal kepribadian itu usia anak ke remaja. Oh, makanya. Saat remajanya dia gagal menjalankan tugas perkembangannya, maka itu akan menjadi karakter Iya. yang akan dibawa sampai tua. sampai tua. Oke, itu sama sebenarnya. Saya juga pernah mempelajari tentang psikologi, saya juga pernah. Itu hampir-hampir sama. Bahkan tapi kalau yang saya itu lebih spesifik ke umur. Jadi umur 7-8 itu kalau di dalam psikologi Islam itu kal amri, seperti halnya ratu atau raja. Jadi kebutuhan apapun pasti dipenuhi anak-anak itu dari lahir sampai umur 7-8 tahun itu kal amri, seperti halnya ratu atau raja. Semuanya dikasih, minta apa dikasih, kemudian ingin apa dituruti. Jadi seperti itu. Kemudian kalau umur 8 ke atas sampai 15, 16, 17 itu kal abdi, seperti halnya budak. Jadi psikologi anak itu harus ditekan seperti halnya budak. Budak itu kan diatur apa saja manut toh. Kon ngene mlaku, kon mangkat ning jurang ya mangkat, kon nyapo ya manut. Jadi anak itu harus seperti itu. Harus ada sebuah rel yang jelas untuk apa? Anak itu supaya melakukan apa yang diperintahkan orang tua. Kalau abet harus seperti budak. Di usia berapa itu? Di usia tadi 8 sampai remaja, 8 sampai 17, 18. Transisi ke remaja. Transisi ke remaja. Harus ada pressure seperti halnya budak. Harus ada. Karena apa? Karena ketika di usia itu tidak dipressure seperti halnya budak, supaya apa? Seperti halnya orang yang manut aturan. Nanti dia dewasanya akan tidak aturan juga. Karena dia dari apa tadi transisi remaja tadi sudah melewati jalur yang namanya kal abdi tadi. Kamu harus seperti ini, manut, nanti kedepannya akan menjadi kal wazir. Jadi kal wazir itu seperti halnya perdana menteri atau gubernur yang dia berhak untuk mengambil sebuah keputusan. Bebas. Karena dia awalnya sudah pendidikannya baik, ketika waktu istilahnya likur itu dalam bahasa Jawa ya 20 ke atas itu sudah seperti halnya itu, seperti perdana menteri yang sudah patut untuk mengambil sebuah keputusan. Maka di dalam bahasa Jawa itu hebatnya gini. Di dalam angka-angka bahasa Jawa itu ada filosofinya. Kalau satuan sampai 10 itu namanya bijian atau wiji. Wiji itu artinya kalau di dalam usia anak itu masih balita, masih anak-anak. Kemudian dari 10 sampai 20 itu namanya las-lasan, 11, 12, 13. Maka nek wong Jawa maknane kudu ngowahi welas asih ning anak. Umur semono iku kudu dikek welas asih. Welas asih bentuk apa? Ketika masa pendidikan ya disekolahkan yang baik, dididik yang baik, dimasukkan pesantren, itu sebuah welas asih wong tua. Kemudian masa-masa likuran. 20 munggah kan likuran. Likuran kuwi nek filosofi Jawa ngomongnya wis iso lungguh kursi.
Wong nek wis linggo kursi berarti kan dia punya jabatan, dia punya kedudukan, dia punya kemampanan diri. Kebebasan. Ketika dia sudah punya kemampuan diri, maka dia berhak untuk melakukan atau bertindak sesuai keputusannya sendiri. Jadi seperti itu. Jadi filosofi Jawa itu juga mengandung Pendekatan psikologi. filosofi Jawa. Sejalan berarti kali Iya. psikologi sing tak waca itu seperti ini. Masyarakat zaman sekarang ini salah pemahaman terkait cara mendidik anak. Kalau digambarkan seperti tadi kan mendidik anak seharusnya seperti corong. Pak. Iya. Iya. Di bawah itu harusnya ketat dulu. Baru habis itu kita kasih kebebasan yang bertahap. Ya tapi kalau kita lihat di masyarakat sekarang, corongnya kan terbalik. Dari usia dini tuh sudah dikasih kebebasan. Iya, HP bener. dicekel. Iya, bener. Sepeda motor SD saiki wis ditukokne. Iya. Zaman SD mbiyen kan mlaku jan. Mlaku. SD. Saiki wis Mlaku, Pak. kabeh wis nganggo. Modal tatak pokoknya. Lah wis seneng kabeh wis seneng. Terus akhirnya teko usia gede malah dilarang. Malah dikerucutkan. Ojo dolanan HP wae, ojo dolanan Honda-hondanan wae. Wis kayak cilik wis Cilik. dibebasne Iya. kok piye. Maka sulit itu. Sulit untuk istilahnya mengalihkan rel dari yang sudah terbiasa daily activity dari lahir atau habit yang sudah diberikan kepada orang tua setiap hari sampai dewasa kemudian dialihkan begitu saja kan sangat sulit itu. Maka kalau kita pahami, orang tua itu seharusnya selain menjadi sosok orang tua juga harus bisa menjadi sosok teman. Bagaimana anak itu bisa nyaman dengan kita. Artinya saya tidak bisa membayangkan apa yang dijelaskan Kang Sob tadi. Apabila salah satu saja tidak dijalankan oleh orang tua, Iya. saat menjadi Perdana Menteri tentunya menjadi Perdana Menteri yang ya jauh dari harapan orang tua. Iya, betul. Iya. Pasti keputusannya tidak selalu bijak. Betul. Itu karena tugas perkembangan yang tidak terpenuhi, Pak. Seandainya orang tua itu punya pemahaman yang paling tidak lebih perhatian lah pada putra-putrinya terhadap gadget aja lah. Karena saat ini itu memang tidak bisa dipungkiri kepribadian anak-anak kita, generasi kita itu dibentuk bukan dari orang-orang yang disayangi, dari gadget. Betul. Dulu saat waktu kita kecil kita memerankan kita main gitu ya. Bayangkan zaman dulu Ultraman mungkin ya atau apa Power Rangers lah ya. Kita main itu peran-peran Power Rangers, itu pun dengan pembatasan dari orang tua yang luar biasa. Jam belajar harus belajar ya. Sekarang itu susah, Pak. Semua konten-konten yang masuk itu tidak bisa kita filter yang masuk di gadget itu. Dan itu secara tidak langsung menjadi karakter putra-putri kita. Maka yo jangan salah apabila di usia remaja ya, khususnya generasi Z ini, apabila panjenengan putra-putrinya sudah mokong ya, coba ditarik garis ke belakang, apakah tugas perkembangannya sudah terpenuhi atau belum. Dan saya bisa memprediksikan insya Allah pasti tugas perkembangannya belum terpenuhi. Kalau gak ada pendapat, pokoknya psikologi itu penting banget. Bahkan di pondok pesantren itu nek mungguh kula kudu enek psikolognya karena Ini ada Pak Sobi. Iya. karena itu untuk mengetahui tingkat sejauh mana toh anak ini butuh kebutuhan psikolognya itu belum terpenuhi itu sejauh mana. Nah, di samping ini Pak, kita kan di pengurus pesantren. Anak-anak yang datang itu biasanya secara psikologi itu mereka udah apa ya? Don dulu, sudah don. Nek cara basane lerah tok kasar wis kadung bobrok sih. Kadang gue sih. Kadung Amburadul bobrok. pokoknya. Secara psikologisnya wis awut-awutan. Lah mungkin treatmentnya Pak. Treatmentnya. Nah, ketika kita menghadapi anak yang psikologisnya udah terlanjur tidak terpenuhi. Dalam pendekatan psikologi barat, itu ada namanya teori reward dan punishment. Yang kalau kita terjemahkan dalam pendekatan psikologi itu sebagai
media untuk memodifikasi perilaku. Perilaku apa? Ya perilaku yang sudah tidak baik tentunya, sesuai dengan kebutuhan putra-putri kita. Nah dari perilaku itu tentunya nanti bisa kita modifikasi bagaimana memperbaiki perilaku itu, Pak. Dengan catatan-catatan kita harus bisa screening putra-putri kita itu. Setiap orang pasti punya kepribadian yang berbeda. Karena pada hakikatnya manusia itu unik dan holistik. Satu dan yang lainnya itu tidak sama. Tidak sama. Nah. Iya, betul. Wong kembar ae iso beda. Kembar beda, Pak. Ayo sitok nesunan, sitok gemati kan ya. Sitok lemu, sitok kuru Nah. ya. Nek pondok ya enak. Kembar sitok lemu, sitok kuru. Aku ngerti wong ini ya. Itu. Saat kita sebagai pengurus punya instrumen yang tepat, instrumen psikologi yang tepat, kemudian kita merangkum sebuah modifikasi perilaku dengan pendekatan yang populer. Mungkin kalau di psikologi barat sering disebut sebagai teori reward dan punishment itu tadi. Insya Allah secara konsisten perilaku itu akan menjadi lebih baik, Pak. Menjadi lebih baik. Tentunya dengan syarat itu tadi. Screening yang tepat, kemudian modifikasi perilaku yang tepat. Saya contohkan ilustrasinya. Mungkin dengan tegasnya kita sebagai pengurus, perlakuan kepada anak A ini diberlakukan kepada anak B itu jadinya bisa berbeda. Iya, 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 betul. betul ya. Si A ini cukup dikasih punishment Iya. teriak. Hmm. Nah, kalau Iya, Pak. wis manut iki ya. Iya. Si B nek urung didemek, Nggih. iya ta? Benar. Urung mapa. Iya. Dumpal. Kak, tapi di pondok enggak seperti itu, Pak. Aman, Pak. Aman, insya Allah tetap. Kasarane lho ya. Aman. Di pondok Iya, iya. tetap aman ya. Jadi itu harus ada instrumen psikologi yang tepat untuk Iya. membuat modifikasi perilaku yang tepat untuk anak kita. Contoh, anak yang susah untuk bangun pagi sholat. Ini kalau kita ilustrasikan untuk reward dan punishment ya, itu Iya. sudah berhasil. Banyak dari wali santri yang komunikasi ke saya memberikan informasi anaknya saat di rumah di jam-jam tertentu waktu sholat subuh itu bangun tanpa dibangunkan. Sholat subuh tanpa dibangunkan. Artinya apa? Perilaku yang di pondok Iya. digugah gak tangi ya toh. Oke. Goyak-goyak gak tangi, terakhir juga ada banyu ya toh. Semproti ya toh. Tangi akhirnya. Perilaku itu terbawa sampai ke rumah saat dia pulang tanpa dia sadari. Jadi alam bawah sadarnya sudah merubah perilaku yang Iya. buruk. Walaupun saat kembali lagi ke pondok, Iya. karena ada rasa nyaman dan aman tadi, wah ngono aku ratangi, aku engko disemprot kan ngono. Kadang enteng nih. Ngenteni disemprotnya lagi tangi kan ngono. Mandek lagi di Goyak-goyak. Goyak-goyak. Nah. Biasa. Terus saat dia pulang ke rumah di jam tertentu dia bangun tanpa dibangunkan. Nah, secara tidak langsung modifikasi perilaku itu sudah berlaku pada santri-santri kita tanpa kita sadari. Iya. Nah, suksesnya itu melekat menjadi sebuah kepribadian kan karena kontinuitas kita. Iya, iya. Nah, itu. Ya yang itu, Pak. berat. Nah. Yang berat itu, Pak. Artinya kalau kita simpulkan lagi, berhasil tidaknya sebuah modifikasi perilaku itu bukan pada instrumen psikologi yang tepat, bukan pada perilaku modifikasi perilaku yang tepat, tapi pada konsistensi kita sebagai Kontinuitas ya. Ngurus. Oke, oke. iya, Iya. yang akan membentuk karakter anak itu. Itu juga relate, Pak, terkait punishment untuk si A itu tidak sesuai dengan si B, itu juga sangat relate dengan hidup Ya. saya. Dulu gini, kakak saya itu ketika misalkan diomongi bapak saya gitu ya, nek ngandani kudu dulu dikaplok.
Nyeneni kudu dikaplok kudu dianu. Tapi saya itu beda Pak juga. Padahal saudara kandung, adik kakak betina award itu Saudara. saudara itu juga beda. Nek kalau saya itu cuma dibilangin kena dikandani orang, ngono tok wis wedi ram aku. Wis wedi ram. Dilus-lus wes. Dilulus saya. Manut. Nah, Maka ya bener itu Pak. Jadi mungkin metode yang ini belum tentu sesuai dengan apa ketika beda anak. Beda anak, Diterapkan nanti juga hasilnya juga beda Pak. hasilnya beda. Dan sebenarnya Mas, tidak harus dia yang punya kemampuan psikologi untuk menganalisis anak itu instrumennya seperti apa. Kita pun sebenarnya bisa untuk menganalisis anak itu kebutuhannya apa. Oke, Karakter oke. anak ini karakter apa itu bisa. Karena seringnya intensitas, seringnya bertemu, kemudian perkembangan anak itu bisa digali, bisa dilihat, itu bisa. Tapi yang terberat adalah konsistensi. Iya itu. Karena apa? Sekali itu tidak konsisten, maka menggugurkan apa yang sudah dilakukan selama berkembang. Itu. Sekali dikasih kelonggaran berarti modifikasi perilaku itu harus dimulai lagi dari awal, dari nol. Maka tadi Pak Ari di prolog bilang anak yang sudah baik di pondok ini pulang gitu, berkumpul dengan lingkungannya di rumah, dia terbawa lagi arus yang di rumah, perilakunya kembali lagi ke perilaku yang di rumah. Saat kembali lagi ke pondok dia akan mengulangi lagi dari awal. Maka konsistensi itu yang berat. Nah untuk mensukseskan itu tentunya kepribadian anak itu tidak menjadi serta-merta tanggung jawab pengurus. Maka harus ada kerjasama yang baik antara pengurus dan juga orang tua. Seperti itu. Berang menit panusan. Rakroso ini. Sajam. Sudah 60 menit. 1 jam. 1 jam. 1 jam nggak kerasa ngobrol sama Gus Sofi dan juga Ini lanjut apa Arwan? Ari. Kalau gitu boleh gak Pak? Tak simpulnya kalau ini secara treatment ya. Boleh. Kalau kontinuitas itu pasti dibutuhkan. Kalau secara treatment ini biar tindakan kita ini terilmukan itu. Berarti anak-anak itu secara treatment harus dikembalikan dulu ke corong yang paling bawah tadi. Betul. Iya. Iya. Maksudnya harus benar-benar ada kekangan melalui punishment dan reward. Oh iya, sesuatu yang baik itu kalau tidak dipaksa nggak akan jadi baik, Pak. Iya. Sebuah kepribadian itu kalau tidak ada pressure, pemaksaan di awal tidak akan menjadi sebuah kepribadian. Maka pondasi di bawah itu tentunya dengan norma-norma sesuai instrumen jenengan. Contoh misal, sholat subuh katakanlah jam 4, instrumen jenengan setengah 4 harus sudah bangun, karena ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum sholat subuh katakanlah. Maka itu harus dipaksa, kalau tidak dipaksa turu kabeh Pak, Iya, bener. gak tangi Pak. Ya maka itu tadi bener namanya psikologi Islam tadi kan menekan anak itu seperti kalabet seperti halnya budak pokoknya. Nah. Pokoknya masa perkembangan itu seperti halnya budak. Nanti ketika dia sudah lepas dari masa-masa perbudakan istilahnya, nanti dia sudah dibebaskan untuk menjadi perdana menteri untuk memutuskan sebuah keputusan. Seperti itu. Kalau sudah jadi corong yang terbalik ini tadi, saat waktunya mendapatkan sesuatu yang bijak, ya insya Allah dia akan jadi bijak. Tidak jadi sebaliknya. Kalau dibalik, ya ngowos tok Pak. Iya, nggak ada penekanan, nggak ada pressure, nggak ada modifikasi perilaku, artinya freedom, dia bebas. Barat gitu tidak. Iya, nggak akan ada norma-norma yang harus kita tanamkan. Itu. Makanya bahkan di negara sekalipun pasti juga ada reward punishment itu juga ada. Pasti, Bahkan Pak. kita di lalu lintas itu Pak ada reward punishment Pasti, juga. pasti. Ini kira-kira kalau tidak ada e-tilang, lampu merah itu nggak ada yang berhenti. Iya. Bablas. Bablas. Nah, seperti itu untuk menjadi sebuah perilaku yang baik, saya kira sudah menjadi kewajiban kita untuk mendidik putra-putri kita sesuai dengan manual book yang sudah
kita dapatkan. Gitu. Gini sak jam. Gak kerasa ini ngobrol karo Pak Ari sama Mas Sofi ini nggak terasa. Tentunya senang banget Pak, bengi iki tercerahkan terkait itu tadi treatment dan bagaimana. Mungkin kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan Pak Angga kalau kita. Saya juga terima kasih sekali sudah diberikan kesempatan untuk duduk di kursi panas. Podcast yang luar biasa sekali. Semoga bermanfaat tentunya ya Mas ya. Dan mohon maaf apabila penjelasan atau apa ini ada yang kurang berkenan di hati tentunya. Ini hanya mungkin ada kata-kata closing atau kata-kata untuk pertemuan pada malam Pak Ari hari ini. aja lah yang proses. Motivasi hari ini gimana, ada enggak Pak? Untuk penutupan closing. Closingnya apa ya? Jadikan Ramadan kali ini menjadi ajang untuk kita mensucikan diri, menjadi lebih baik lagi dan kedepannya mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke, luar biasa banget. Oke, kita cukupkan, sampai jumpa Pak. Terima kasih. Dadah.